yang hadir di sana itu dokter, ya, dan saya bukan dokter. Allah, ya begitulah kalau Allah menghendaki, ya. Kayak Nabi Musa yang tadinya tidak boleh hidup, ternyata justru ada di rumahnya Firaun yang paling nyari dia. Betul tidak? Iya kan? Allah menghendaki, apa susahnya? Firaun itu bunuh bayi, mana yang namanya Musa, padahal di rumahnya sendiri kan gitu. Nah itu juga sama, saya juga nggak tahu, duit nggak ada, $700 kalau memang saya punya, kayaknya sih nggak bakalan buat ikut seminar itu tuh. Kayaknya mending buat beresin rumah atau buat bayar sekolah anak-anak, kayaknya begitu tuh. Cuman karena ini undangan kan, sayang ya Pak ya, ilmu juga diongkosin juga, hotel yang dibayarin juga gitu. Ada 330 dokter dari 30 negara hadir di sini. Yang saya terkesan itu, pertama Pak Dr. Soekarto itu sendiri, saya udah tahu nama Soekarto udah lama. Beliau adalah ketua umum Ascirindo. Ascirindo itu Asosiasi Chiropractic Indonesia. Anggotanya cuma 6 orang, dokter semuanya. Nah sekjennya itu Dr. Tinatan yang sekarang punya City Life Chiropractic di Jakarta. Nah kebetulan ternyata Pak Dr. Soekarto itu masih Pak D-nya Pak Heru yang punya produk Bionera. Nah itulah yang membuat beliau mengundang dan menyuruh salah satu ponakannya Pak Dr. Nafiuddin Mahfud itu untuk jadi pengisi acara di situ, dan saya tugasnya sebagai penerjemah karena dokter itu ada 2, yang satu nggak bisa bahasa Inggris. Kalau Pak Nafinya bisa ya bahasa Inggris, tapi yang satu lagi Bu Widya itu nggak bisa bahasa Inggris. Dia tugasnya melayani pertanyaan-pertanyaan dari pesertanya ya dari ada Kanada, ada Amerika, ada Inggris dan sebagainya. Mayoritasnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu ada dari Kuwait sama Emirat. Selain itu bahasa Inggris semua. Dan ternyata bahasa Inggrisnya orang non Eropa itu sama orang Indonesia itu lebih bagus orang Indonesia. Ternyata seperti itu ya. Nah, yang pertama saya lihat Pak Karto ini usianya ternyata sudah di atas kepala 7, tapi badannya kok masih seger gitu. Ya, badannya masih seger, giginya masih lengkap dan suaranya kencang. Padahal beliau usianya udah di atas kepala 7. Tadinya beliau berdinasnya di Angkatan Udara, Kesatuan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi beliau khusus nerapinya pilot tempur Amerika. Nah setelah pensiun beliau sudah tidak kerja di situ, diambil lagi sama Rusia. Jadi sampai sekarang beliau kerjanya di Rusia, tapi tidak sebagai dokter, dia sebagai guru, ya sebagai guru. Nah ternyata hikmah yang saya dapatkan itu adalah dengan beliau menjaga tulang belakang, ternyata bikin orang awet muda. Nah jadi ternyata rahasianya yang pertama itu adalah dengan menjaga tulang belakang. Dan beliau orang yang khabir banget. Sampai kalau kemarin kan saya sebutin cervical 7, thoracical 12, lumbar 5, sacrum 5, coccygeus 4, keseluruhannya ada 33. Tapi kalau beliau enggak. Jadi yang ruas ke-1 itu saraf perifernya kemana. Jadi sampai ujung-ujung otonomnya itu tahu Pak. Itu dari 1 sampai 33 ini otonomnya kemana, perifernya kemana, hubungannya dengan kranial yang sebelah mana, itu detail banget. Kalau nerapi kurang lebih sama kayak kita. Ya, tes. Itu pengetahuannya yang mahal Pak. Ya, makanya untuk semakin tinggi kelas, ya, saya dinasihati juga nih, kalau Anda jadi terapis, saya dulu di meeting, sayang kamu tuh deh. Kenapa Pak? Ilmunya tinggi, geraknya rendah. Oh gitu ya, cuman bergerak di kampung-kampung saja. Padahal waktu itu saya mengukur ilmu saya belum tinggi gitu. Tapi ketika saya ketemu sama beliau mengukur ilmu saya tinggi, bahkan di atas dia ilmunya. Akhirnya dia kasih nasihat. Nasihatnya gini,
antum harus naik ke atas gunung untuk menyiram air sehingga basahnya sampai bawah. Kalau antum cuma nyiram di bawah, yang atasnya kering. Tahu maksudnya? Nah, maksudnya adalah kita kalau mau bikin standarnya level atas. Ya, standarnya level atas. Nah, ternyata yang dibutuhkan oleh orang-orang di level atas itu ini, Pak, pengkhobiran atau pengetahuan yang detail tentang satu bidang saja. Kita bisa megang bupati, kita bisa megang artis, kita bisa megang kepala daerah, kita bisa memegang anggota dewan. Ya, saya liatin ada yang mijatin Pak Bupati. Setelah saya pijat, saya tanya, ini tadi pijat apa Pak? Pokoknya mah kata guru saya pijat tuh begitu. Nah, bupati itu kan visinya beda ya, cara pandangnya beda. Begitu si pemijat itu keluar, dia nanya sama saya, emang Pak Dedi pengennya apa? Kalau tadi Pak Haji saya lihat itu pijat limfatik. Limfa itu tersebar di seluruh tubuh kita, jumlahnya banyak sekali. Nah, ada nurusnya itu di setiap lipatan. Fungsinya apa? Saya terangin semua. Ya, padahal dari segi teknik mungkin dia lebih bagus dari saya pijat limfatiknya. Tapi ketika saya terangkan, dia terkesan, wah, kalau gitu mah mulai besok saya sama Pak Dedi aja. Langsung begitu. Ya, padahal secara teknik apa ya itu juga yang saya praktekkan, yang saya ajarkan sekarang kepada antum semua. Tapi dengan pengetahuan yang khabir tentang satu ilmu itu akan membuat kita terangkat derajatnya. Kalau orang yang tinggi di atas mau menerima kita, yang di bawah lebih lagi. Ya, dulu ada baksos terapi limpa di Semarang, nggak pakai orang atas, nggak pakai public figure. Itu yang datang cuma 300 orang. Yang di terapi cuma 80 orang. Jadi 400 yang datang, 80 yang kemudian mau diterapi. Nah, kemudian coba pakai orang atas, bawa Ustaz Yusuf Mansur. Padahal Yusuf Mansur itu cuma dikasih waktu nggak lebih dari 20 menit saja. Ya, setelah itu ditempelin lintah di depan lidahnya, itu dari yang datang 6.000, ya, yang diterapi nggak tahu sampai stok lintahnya habis. Gara-gara bawa Ustaz Yusuf. Ya, Yusuf Mansur juga nggak sembarangan dia mau menerima. Apa ini? Nanti dulu. Ini apa nih maksudnya? Gitu ya. Nempelin lintah di ujung lidah itu maksudnya apa? Didetailkan dulu. Padahal nempelnya tok. Kalau nempelnya saja monyet pun bisa. Terus terang. Kalau sekedar nempelin lintah di ujung lidah kita itu monyet saja bisa. Ya, apalah lagi kita gitu kan. Tapi yang dibutuhkan adalah tahu. Kita mengetahui detail. Lidah itu apa sih? Ujung sarafnya apa sih? Pembuluh darahnya kenapa kok bisa membanting jantung? Oh, ternyata aortanya jantung dengan lidah itu terhubung. Coba buktikannya gampang, satu cerita saja. Idul Adha motong kambing. Kambing dipotong, lidahnya disobek, ditarik, itu jantungnya ikut ke bawah. Udah selesai. Kenapa bisa begitu? Karena jalur aortanya ke lidah. Makanya jantung bermasalah. Nampaknya pertama kali di lidah. Lihat orang lemas, lihat ini. Nah, lidahnya putih. Nah, Tuan Haji ngajarin gitu ya. Jantung lemah itu lidah warnanya putih, ukurannya tipis, bergerigi di di sampingnya karena dia tercetak gigi kan gitu, ya kan. Kemudian suaranya lemah. Nah, tinggal dia ngomong. Kalau ngomong berbau tidak sedap, nah itu dari usus kotor. Ya, usus kotor berfermentasi menghasilkan gas. Namanya gas itu ke atas bukan ke bawah. Beda dengan air ya. Kalau air kan dari atas ke bawah, kalau gas itu dari bawah ke atas. Maka kalau orang yang ususnya kotor, maka dia ngomongnya akan baunya nggak sedap, langsung ketahuan. Nah, itu kan simpel. Ya, tapi inilah yang dibutuhkan oleh orang atas. Kalau gitu saya harus gimana dong Pak? Ya harus ditempel di lidah, di lintah gitu ya. Nurut aja dia. Pak Bupati juga sama saya, tempelin lidahnya. Ya, dari jam 11 malam sampai beres-beres itu pas adzan subuh. Ya, karena beliau terancam batal maju pilkada periode kedua. Ya, kalau sampai dioperasi. Ya, kalau beliau masuk dan dioperasi, maka beliau langsung gugur dengan alasan kesehatan. Lagi di mana nih? Lagi di jalan Mang Haji. Kebetulan beliau itu pamannya istri saya. Ya, lagi di jalan Mang Haji. Kadianya ke sini. Mau apa? Pokoknya mau ke sini bawa lintah, bawa aja lintahnya. Ya bawa. Nah, ternyata minta beli. Wah, saya lihat. Wah, ini
sih nggak harus dioperasi kalau begini. Beneran, bener, saya kalau operasi saya batal maju nih. Ya kan, coba itu kira-kira waktunya krusial tidak? Dia harus memutuskan, cepat putuskan. Kalau ini gagal memutuskan, saya batal pilkada. Taruhannya pilkada loh. Periode kedua nggak jadi berangkat. Padahal hari Senin itu harus cek ke dokter, hari Sabtu ketemu saya, hari Jumat malam Sabtu ketemu saya terapi. Udah disedot sampai panjang dan baru beres menjelang subuh. Saya nyampe rumah, begitu mobil berhenti, adzan subuh terdengar. Ya, hari Senin beliau ke sana ketemu Profesor Frans Santosa. Antum tahu siapa Profesor Frans Santosa? Yaitu orang yang ilmunya detail tentang pembuluh darah jantung. Itu kok dia dapat gelar profesor dari mana? Prancis, nggak main-main. Prancis kasih gelar profesor gara-gara dia ngerti tentang pembuluh darah jantung. Belum lagi pembuluh darah otak, belum pembuluh darah yang lain. Triliunan. Baru ngerti satu saja dia dikasih gelar profesor. Ya, bisa dipahami ya. Dan hari ini ilmu itu gampang. Mas Google bisa ngasih ilmu kita. Terus terang. Ya, Mas Google, Mas YouTube, siapa lagi Pak? Mas WA, Mas FD, wah, ilmu itu bertebaran. Makanya kemarin kita sayangkan ya, kemarin itu kan surveinya kita 15 jam berinteraksi dengan HP, itu menurut survei ya. Mereka di luar Indonesia itu rata-rata 8 jam berinteraksi dengan HP, tapi kualitasnya ya kita kalah jauh. Orang Indonesia 15 jam tuh megangin HP. Mereka hanya 8 jam, tapi apa yang dibaca? Kontennya. Itu yang menentukan kehobiran kualitas ilmu kita. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, detailkan dalam satu ilmu. Ya, meskipun ilmu yang lain juga kita perlu tahu. Ya, perlu tahu. Jadi kaidah usul fikihnya, ini saya senang sekali sama usul fikih. Dulu saya, namanya usul fikih itu yang penting saya hafal, saya store ke ustadz, bisa jawab pertanyaan ulangan, ujian, kemudian saya naik kelas dan saya tidak membebani orang tua saya. Dulu terus terang Pak, yang memotivasi saya belajar itu bukan ilmu, bukan. Yang memotivasi saya belajar itu karena orang tua saya single parent. Saya hanya dibiayai sama ibu saja. Jadi saya paling takut kalau nggak naik kelas itu toh. Nah, habis itu, saya sedih kering. Nah, jadi saya belajar sungguh-sungguh tuh jangan sampai nggak naik kelas. Itu aja. Kalau saya nggak naik kelas, ulang lagi, biaya lagi. Motivasinya itu. Maka ilmu itu, wah benar saya harus belajar benar. Nah baru kerasa sekarang. Ya. Nah itu ada salah satu pelajaran itu adalah usul fikih. Nah di dalam usul fikih itu ada kaidah-kaidah. Salah satunya itu mala yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak kita ketahui semua, jangan ditinggalkan semua. Ya, jadi kita khobir di satu bidang, tapi di bidang lain kita mesti kenal. Ya, saya misalkan khobirnya, detailnya itu di bidang apa? Pijat, tulang belakang, gitu ya. Tapi saya juga ngerti bekam, saya juga ngerti darah, level pengentalan darah ada berapa, ukuran pembuluh darah berapa, itu tahu. Ya, kita juga tidak meninggalkan ilmu di luar tulang belakang itu. Ya, karena apa? Karena itu tadi kata Rasul, ya suddu ba'duhum ba'dan apa? Terintegrasi. Ya. Satu sama lain saling terhubung. Nah, jadi kita harus tahu meskipun tidak detail. Nah, tapi detailkan diri kita dalam satu atau dua bidang saja. Ya. Nah, kemudian
Tadi saya baru ngomongin Pak Profesor Pran Santosa ya. Hari Senin beliau berangkat ke Jakarta ketemu dengan Pak Profesor Pran Santosa. Itu kan walaupun sudah direkomendasikan untuk operasi beberapa hari yang lalu, tapi tetap di screening lagi kan, dilihat lagi jangan-jangan ada perubahan. Ternyata betul ya, begitu dicek jantungnya, pembuluh darah yang tadinya itu bukan dipasang ring Pak, tapi harus dibedah. Jadi tulang rusuknya itu akan dipotong 3. Kalau misalnya beliau tidak berhasil dibuka sumbatannya, ring sudah nggak mempan lagi ya. Tapi harus dibuatkan, jadi pembuluh darahnya itu mau dipotong, potong ganti yang baru gitu. Kira-kira skenario awalnya seperti itu. Nah ternyata ini sih udah bagus katanya. Diapain? Wah ada aja lah pokoknya gitu. Nah ternyata Pak Profesor Pran Santosa ini memvonis batal dioperasi. Nah, kalau begini dibikin Pak Haji Dadang Nasir ini dinyatakan sehat dan tidak harus dioperasi. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh seorang kepala daerah aktif dengan terapi yang sangat sederhana? Ya, pijat sederhana, perintah sederhana. Apa itu yang kita? Ya. Sampai istrinya beliau nanya terus sama saya dulu Kang Deddy kuliah kedokteran di mana? Kuliah kedokteran enggak Bu, saya kuliahnya di Kuliatul Mu'alimin. Kuliah Mu'alimin gitu. Mu'alimin itu ya pesantren gitu kan. Kok bisa ngerti ini? Emang nggak boleh saya ngerti apa istilah-istilah medis. Ilmu kesehatan itu hak semua orang, sebagaimana hidup sehat juga hak semua orang. Itu pendapat saya. Bapak Ibu sependapat nggak dengan saya? Sependapat ya. Ya kalau memang sependapat, kata Dokter Putih Litaliswari, salah satu guru saya ya, untuk zaman sekarang Pak, mau sehat itu syaratnya 2 katanya. Belum ada BPJS. Beliau ngomong kalau mau sehat syaratnya 2, 1 dan 2. Ya, berarti kita harus punya salah satunya. Nah Bapak mau nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2? Ya kan syaratnya ada 2 tuh. Mau nomor 1 apa nomor 2? Hah? Nah pokoknya 1 dan 2 ya. Jadi kata Bu Dokter itu, yang pertama kita harus punya asuransi. Yang kedua kita harus punya ilmunya, ilmu pola hidup sehat. Nah kata beliau cuma itu saja. Kalau kita nggak ngerti cara hidup sehat, siapkan asuransi. Kalau nggak punya asuransi, siap-siap saja. Medis di Indonesia itu paling mahal di dunia mungkin. Ya, mahalnya semahal apa Pak? Tahu nggak? Mahalnya itu minta duit. Percaya nggak? Mahalnya minta duit. Bapak minta ampun tetap harus bayar. Iya kan? Orang tuh mahalnya minta ampun. Enggak. Walaupun kita sudah minta ampun, tetap harus dibayar. Makanya mahalnya itu minta duit. Tidak bisa dibayar dengan ampun. Ampun pas saya nggak punya uang, nggak bisa. Ya tetap harus ada saldonya. Nah ternyata kalau kita tahu detail tentang tubuh kita, sehat itu Allah permudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kayak kemarin ya, kita tahu tentang VNO, glomerulonasal organ, yang ada di hidung kita ini, yang tiap hari kita pakai. Di dalamnya ada kelenjar olfaktorius itu, yang kalau orang Tegal bilang olfaktorius apa, susah ya. Nah dia itu untuk memilih molekul bau. Molekul bau itu namanya molekul apa? Hidup. Nah biar gampang, daripada ngomong olfaktorius susah gitu ya, molekul hidup udah aja tambah di belakangnya jadi hidung. Gitu. Oh, nanti dari hidung ini sarafnya ada nyambungnya kemana-mana banyak. Makanya kita disunahkan untuk memakai wewangian. Wewangian itu akan mengaktifasi namanya neurotransmitter. Nah neurotransmitter ini kalau dia teraktivasi akan memberikan kesan. Ya makanya Rasulullah SAW itu kalau kemana-mana pasti wangi. Ya, kenapa? Kalau terkesan dengan aromanya, nanti apapun yang disampaikan itu akan mudah diingat. Ya, coba aja. Bapak dulu sama mantan pakai parfum apa tuh? Parfum nyong-nyong. Begitu bau nyong-nyong, ingat sama mantan tuh. Betul tidak? Hah? Iya. Halo, beneran nih. Dulu
dulu mantan juga itu ya, begitu mencium aroma itu ya ingat lagi sama mantan gitu. Kenapa? Karena ada kesan itu karena telah teraktivasinya neurotransmitter bertemu dengan serotonin. Ya, serotonin itu hormon ketenangan, kecerdasan, dan kesehatan. Ya, itu banyak didapatnya dari mana? Yang paling bagus itu Pak, pemicu serotonin yang kemarin kita bahas itu adalah apa? Ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Sholat malam, puasa, sedekah. Orang puasa kan nggak ketahuan ya. Pak Eko puasa saya nggak tahu. Kalau orang sholat tahu dia lagi sholat gitu. Tapi kalau orang lagi puasa kan nggak tahu. Ya kan, sholat malam kan tengah malam, ya nggak tahu. Ada orang lagi sholat selfie kan nggak ada juga. Ya, saya lagi tahajud loh, enggak tuh. Ya, atau misalkan sedekah sambil ini liatin duit saya, enggak. Ya, semakin kita sembunyikan dari manusia, semakin besar. Ya, hormon-hormon yang kemarin kita bahas itu, yang dibahas lagi waktu itu tinggal sedikit. Ya. Nah itu dia. Jadi takhallaku bi akhlaqillahi, kita mengkhawatirkan dalam pilihlah satu atau dua item, kita belajar di sini buatkan. Nah, syaratnya cuma 3 kalau untuk sukses. Ya, syaratnya cuma 3, yaitu A3 atau 3A. 3A. Saya selalu memakai rumus ini. Ya, A yang pertama adalah attention. Attention itu fokus. Kita belajar tadi, saya pengen belajar ilmu pijat sampai paham. Ya, kalau perlu beli buku. Nah, buku yang bagus itu yang kemarin saya sampaikan, penulisnya adalah Steve Parker. Silahkan Bapak cari di Google siapa Steve Parker ini. Ternyata dia seorang penulis ilmiah dari Inggris. Sudah lebih dari 30 buku dia tulis. Padahal dia tidak punya gelar akademis, tapi dia hobi dalam ilmu banyak hal. Ya, maka bukunya yang berjudul, kalau bahasa Indonesia ya, judulnya itu ensiklopedi tubuh manusia. Ini versi Indonesia. Sampai detail banget. Itu yang saraf yang kecil, yang ukurannya seperti listrik itu divisualisasikan. Ada bentuknya. Oh, saraf itu bentuknya begini. Yang kemarin saya cerita tentang akson dan dendrit itu ada gambarnya, Pak. Di sana. Ini hebatnya Steve Parker ini. Ya, beli buku ini murah. Bapak tinggal mau beli kemana? Beli ke saya atau beli ke Gramedia? Dua-duanya murah dibandingkan dengan ilmu yang didapat. Ya, soalnya angka itu kalau dibalikin ke kita buku yang sama kita bikin nggak bisa. Oh, saya kasih uang segitu, Bapak bikin buku yang sama, nggak akan cukup. Ya, tapi dia sudah jadi, kita tinggal bayar, tinggal baca aja, kadang-kadang merasa berat. Itu godaannya setan ya. Mau berilmu itu keluar duit sedikit aja rasanya berat. Tapi kalau untuk yang lain, untuk mengikuti hawa nafsu ya, uang jutaan aja murah. Nah, kalau Gramedia itu harganya 800.000. Kalau belinya ke saya itu 600.000. Bukunya sama, itu juga. Jadi mahalan mana? Kok lebih mahal Gramedia padahal bukunya sama? Ya iyalah, dia kan harus bayar listrik, bayar AC, bayar karyawan, bayar pajak kan gitu. Wajar dong dia jual begini, ya kan? You don't only have the goods, but you have also the service. Ya, kalau kita beli ke toko itu bukan hanya barang yang kita dapat, tapi kita juga dapat pelayanan. Paham nggak? Makanya harganya beda, harga pelayanan plus harga barang. Kalau kita kan pelayanannya tipis tuh, nggak pakai pajak, nggak pakai iklan, nggak pakai karyawan, nggak pakai, dan pelayanan cuman kita doang, paling ke JNE, transport dari rumah ke JNE berapa sih, kan gitu aja. Pelayanan itu makin ramping gitu maksudnya, maka harganya juga makin murah. Ya. Ada senyuman. Iya, paling dapat bonusnya dikasih senyum. Ya. Nah, ini harga bukunya, baca paling 2 jam. Kok bisa tahu dendrit, tahu akson, tahu apa namanya duodenum dan lain sebagainya ya. Spinal elektral hubungannya apa? Dari mana? Ya dari buku itu.
Terus satu lagi buku CHSI yang kemarin ya. Ada yang belum kebagian? Masih ada yang berminat nggak? Masih ada sih. CHSI Cara Hidup Sehat Islami yang biru kemarin. Masih ada yang berminat? Saya cek ke istri tadi malam ada sekitar 10-an buku di rumah. Kalau ada yang mesen dari sini, tapi langsung dibayar cash ya. Dibayar cash sekarang, nanti saya kirim free ongkir. Ya, tapi kalau saya udah di rumah plus ongkir. Nah, karena harapan saya apa? Kolektif. Ya, paling tidak dari 10 itu ada berapa lah? Ada 5. Kalau ada 5 free ongkir. Nah, nanti kita kirimnya ke Mas Eko atau ke Pak Rodi ya. Jadi kan kita bisa silaturahmi. Nah, ini buku kalau ada yang minat. Harganya tetap tidak ditambah ongkir. Kalau tambah ongkir itu sekitar 15.000 dari Tegal ke Bandung. Pakainya reguler atau oke gitu ya. Itu 15 ribuan kurang lebih lah. Jadi 165 kalau pakai ongkir. Tapi kalau mesennya di sini ya di kolektifkan nanti ke Mas Eko itu harganya mungkin cuma di 150, nggak ada ongkirnya. Ya ongkirnya saya yang nanggung. Jadi nanti sambil kopdar ya Mas ya, bikin pertemuan boleh di sini atau di tempat lain ya. Kita merujaah bareng-bareng. Nah, kemudian yang kedua ini kalau mau ada yang pesen, saya baru telepon tadi pagi kaos. Saya ini dulu perlihatkan kaos. Nah, kaosnya Nanti dikoordinir. nanti aja ya. Nah, kaosnya saya pakai. Nanti kalau pas praktek lah kita perlihatkan kaosnya. Nah, dikoordinir itu harganya sekitar 120-an lah. Nah, kecuali kalau Mas Rifki mau pesen, mau nggak? Iya beda. Double S. Kayaknya kata beliau ini kalau saya lihat di fotonya tuh, ini agak besar nih Sat, katanya 5XL apa benar? Saya nggak tahu dulu, pokoknya saya nggak ngerti tentang kaosan. Oh, kalau ini kayaknya stoknya nggak ada, tapi kalau dari M sampai XL itu ada, ya. Jadi kalau sama yang kemarin silahkan ditulis namanya sama apa namanya ukurannya gitu ya, dikumpulkan di Mas Eko Pak Mas Rodi, nanti apa namanya saya hubungkan ke yang bikinnya di Cikarang. Ya itu kalau itu sih stoknya insya Allah ada gitu. Jadi dalam waktu kurang dari 1 minggu itu sudah bisa dapat kaosnya itu. Nah, kalau CHSI juga insya Allah pulang dari sini kalau memang ada yang mesen minimal 5 orang lah ya, kita langsung kirim. Ya, jadi sebelum sampai pekan depan itu mudah-mudahan sudah sampai sini. Ya soalnya kalau nggak cepat-cepat begitu kan nanti saya habis dari sini itu di mana tuh Al-Imtiaz Surapati, pekan depan Surapati kan biasanya saya bawa buku juga. Nah saya belum cek lagi ke percetakan karena percetakan juga mengatakan kalau sudah habis tidak akan dicetak lagi. Nah pertanyaannya kan sudah habis apa belum kan gitu. Nah jangan-jangan kalau yang 10 ini udah habis, saya cek ke sana ternyata di sana juga udah habis. Kenapa? Karena yang